Kejatuhan sang juara dan kebangkitan sang alien. Pergeseran dominasi di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menyajikan drama yang tak terduga. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali yang sebelumnya mendominasi, kini menghadapi krisis kepercayaan diri yang mengguncang reputasinya. Sementara itu, Marc Marquez, dengan bantuan manajemen Vertical Group yang didirikannya bersama saudara kandungnya, telah membangun sebuah dinasti baru. Sebuah era dominasi yang mengancam status quo yang telah lama tertanam. Perjalanan Bagnaia menuju puncak sebenarnya dipenuhi rintangan. Gino Borsoi dan Jorge Martinez Aspar, dua tokoh kunci dalam karirnya, mengungkapkan awal yang sulit. Pada tahun 2013 dan 2014, Bagnaia berjuang keras di kelas Moto3, baru mencapai podium pertamanya di Le Mans, Prancis pada tahun 2015. Borsoi mengingat perjuangan untuk mendapatkan kontrak bagi Bagnaia dengan Aspar Mahindra pada tahun 2016. Sebuah langkah krusial yang akhirnya mengantarkannya pada kemenangan pertamanya di Assen, Belanda, pada tahun yang sama. Keberhasilan ini, sebuah buah dari kegigihan dan dukungan yang kuat, kini terasa bagai kenangan jauh di tengah kesulitan yang dihadapinya saat ini. Kontras dengan perjalanan Bagnaia, munculnya Máximo Quilles di kelas Moto3 2025 merupakan kisah keberhasilan yang sangat cepat. Pembalap 17 tahun ini melakukan debut yang mengesankan dengan kemenangan pertamanya di Mugello, Italia, mengalahkan Alvaro Carpe dengan selisih waktu yang sangat tipis, hanya 0,006 detik. Quilles, yang berada di bawah naungan CF Moto Aspar Team dan manajemen Vertical Group, segera dibanding-bandingkan dengan Marc Marquez. Bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kemiripan perjalanan karier mereka di kategori bawah. Keduanya menunjukkan kecepatan dan ketahanan yang luar biasa, membangun reputasi sebagai pembalap berbakat yang mampu menguasai balapan sejak dini. Puncak drama terjadi di Mugello pada MotoGP Italia 2025. Bagnaia yang sebelumnya memenangkan 3 edisi GP Italia terakhir, mengalami kegagalan pahit. Meskipun mampu memberikan perlawanan sengit kepada Marquez bersaudara selama 7 putaran awal, kecepatannya menurun drastis ketika ban depan mulai habis. Ia gagal naik podium, sebuah hasil yang mengecewakan dan semakin memperparah krisis kepercayaan dirinya. Jorge Lorenzo, mantan juara dunia 3 kali, mengungkapkan keheranannya atas penampilan Bagnaia. Meskipun Marquez juga mengalami masalah ban, ia mampu menunjukkan manajemen balap yang lebih baik daripada Bagnaia. Keduanya menggunakan ban belakang lunak dan ban depan medium. Namun Marquez mampu mempertahankan posisinya di papan atas. Kegagalan ini bukan hanya sebuah kekalahan, tetapi juga simbol dari pergeseran dominasi di lintasan. Kesulitan Bagnaia berlanjut. Di GP Qatar dan GP Spanyol, ia gagal meraih poin, dan kegagalan di Mugello semakin memperburuk situasinya. Jelang MotoGP Belanda 2025, Bagnaia mengakui rasa pahit yang menyelimuti dirinya. Ia menyadari bahwa reputasinya sebagai juara dunia 2 kali dan pembalap dengan kemenangan terbanyak akhir-akhir ini telah terancam. Bayangan Marquez bersaudara yang secara konsisten mendominasi setiap balapan menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapinya. Ekspektasi terhadap Bagnaia telah merosot, dan sirkuit-sirkuit yang sebelumnya menjadi andalannya kini gagal menyelamatkannya dari penurunan performa yang signifikan. Di sisi lain, Marquez menikmati puncak popularitasnya, namun kesuksesannya tidak luput dari kontroversi. Kemenangannya di sprint race dan balapan utama di Mugello disambut dengan cemoohan dari sebagian penonton. Namun, David Tardozzi, manajer Ducati, dengan tegas membela Marquez, meminta penonton untuk menghormati pembalap yang telah membawa kejayaan bagi tim Ducati tersebut. Sikap tegas Tardozzi ini menggambarkan bagaimana Marquez kini telah menjadi aset penting bagi Ducati. Sebuah perubahan signifikan dalam dinamika tim yang sebelumnya didominasi oleh Bagnaia. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah ini akhir era Bagnaia dan awal dari dominasi baru oleh Marquez? Kegagalan Bagnaia di beberapa seri terakhir menunjukkan kelemahan yang signifikan, baik dari segi strategi balap maupun mentalitas. Sementara Marquez, dengan dukungan manajemennya yang kuat dan kinerja yang konsisten, tampaknya telah menemukan momentum yang tak terhentikan. MotoGP Belanda 2025 akan menjadi ujian berikutnya bagi kedua pembalap ini. Apakah Bagnaia mampu bangkit dari keterpurukannya, ataukah Marquez akan semakin mengukuhkan dominasinya? Jawabannya akan menentukan arah persaingan di sisa musim MotoGP 2025 dan mungkin menentukan masa depan balap motor secara keseluruhan.